Om Swastiastu, pemirsa Ablet TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita kembali bicara mengenai masalah yang cukup pelik sebenarnya di Bali dan hingga kini sebenarnya belum ada solusi yang pasti, yaitu soal sampah. Tapi mungkin kita lebih ke prakteknya bagaimana cara mengolah sampah. Mungkin sudah bukan hal yang ini sudah biasa sebenarnya. Tinggal bagaimana kita membiasakan diri dan melihat bagaimana sebenarnya pengolahan sampah di rumah masing-masing itu harus dilakukan. Saya akan mewawancarai Bapak Udi Prayudi. Ini beliau, dan saat ini kami berada di Pasraman, Rumah Kebinekaan gitu ya. Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan. Atau disingkat Rumah Kakek. Om Swastiastu, Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat ya? Ya, sehat. Dan ya. Beliau ini sudah mempraktekkan bagaimana cara mengolah sampah dari sumbernya gitu ya. Walaupun ini di Pasraman, tapi Pasraman juga ditempati oleh banyak orang dan ada kegiatan-kegiatan sering di sini. Dan di sini sudah dilaksanakan proses pemilahan kemudian pengolahan. Udi, kalau yang di rumah kakek ini apa saja yang sudah dilakukan untuk mengolah sampah? Terima kasih, Bliwin. Di rumah kakek memang kita komitmenkan ya, tempat ini menjadi destinasi ya percontohan lingkungan lah. Tidak hanya sampah tetapi pengelolaan air dan lain sebagainya. Kalau terkait sampah di tempat kita, nah kebetulan kita nih berada di sebuah tempat ya terlihat ini di villa-villa lah kayaknya kan gitu ya, di ruang publik, ruang nongkrong, di kafe. Ini sebenarnya tempat pembuangan sampah di bawah kita. Tapi tidak terasa dia kalau ini tempat pembuangan sampah. Baunya tidak ada. Kalau sampah kan identik dengan bau, kotor, jorok gitu kan ininya. Di tempat kita ini enggak lah. Ini namanya tebe modern, tebe vertikal, megapori. Kenapa dia namanya kita juga sebut megapori? Karena kita juga di sini ada 178 biopori. 178 biopori. Jadinya kenapa dia 178? 17 Agustus. Rumah Kebangsaan ini simbol-simbol kemerdekaan Indonesia 17845 kita adopsi. Ya, ini salah satu tadi tebe modern, tebe vertikal, ada biopori. Nah nanti ada tuh banyak gentong-gentong itu, gentong-gentong putih itu ya, itu kita buat ekoenzim. Ya ekoenzim itu juga kan pengelolaan sampah berbasis sumber, tapi ini segar, buah dan sayuran segar. Ada juga kita itu komposter, nasi, sayur yang sudah dimasak, yang tidak terpakai lah, basi dan sebagainya, bisa saja sebenarnya dibuang di sini, tapi kita khususkan di sana karena dia akan menjadi POC. Cairannya itu kan karena basah itu cairan itu dia akan menjadi pupuk organik cair. Itu sisa-sisa ini ya, semacam setelah kita makan itu ada limbahnya, ya nasinya, sayur yang sudah dimasak itu bisa dikomposter ya? Itu bisa dikomposter. Ya, ada kita megapori, vertikal, biopori, ekoenzim dan juga komposter. Itu khusus untuk sampah organiknya. Nah, kalau untuk sampah non organik kita punya pemilahan, jadinya bak sampah yang ini kertas, ini botol, ini ya, dan sebagainya. Jadi kita benar-benar upayakan di sini menjadi edukasi lah untuk pengolahan sampah. Karena ini kan ruang publik di tempat kita ini. Sudah 91 organisasi pemuda dan mahasiswa menggunakan tempat ini, otomatis sekaligus karena kita jadikan tata tertib. Tertib pengguna tempat ini adalah peduli terkait dengan sampah salah satunya. Oke. Dan di sini bisa menjadi contoh bagaimana mengolah sampah. Tapi awalnya adalah pemilahan ya. Memang harus dipilah dulu, harus gitu memilah. Ya. Kalau sudah dipilah baru kemudian bisa. Oke, kita coba lihat di sini ada apa nih, Bu Yudi ya? Berarti semacam. Iya, jadinya nih tebe vertikal ini ada lubangnya. Kalau kita buat dia seperti meja seperti ini, dia lubangnya itu di samping, menyamping. Tapi ya? Kalau kita lahan kita nggak cukup buat kita meja, kita bisa buat yang dia rata dengan tanah. Sehingga kita bisa lalui lah injak-injak dan sebagainya. Dia lubangnya di atas karena dia rata dengan bisa diambil dari sini. Gitu. Diambil dari berarti dari ini sini. Buang sampahnya di sini ya. Sampah. Ini sudah ada sampahnya. Sudah ada. Ini sudah 29 November kita bikin 2023. Satu tahun lebih.
Ini belum penuh ini. Belum penuh ya? Iya, karena kedalamannya kan maksimal dia 2,5 meter. Maksimal 2,5 Maksimal 2,5 meter. Karena lewat dari 2,5 meter, biota tanah itu dia tidak bisa hidup dengan baik. Jadinya oksigen, kadar oksigennya sudah rendah. Cacing, semut, apalagi itu ulet dan lain sebagainya, biota tanah lah itu yang akan mengurai. Dia yang akan turut mengurai dan dia akan yang membuat lubang-lubang ini. Makanya namanya biopori ataupun megapori. Artinya biopori itu ini juga jadi semacam sumur resapan gitu. Sumur resapan yang sangat Kalau efektif. Ya airnya. Air ya, makanya kita ini juga sumur yang termasuk biopori ini ya. Biopori ini gitu. Kalau di rumah tangga kita punya 10, 20 ini dengan areal yang kecil ini kita bisa 25, 30 ini. Karena dia bisa jaraknya 1,5 meter dia udah bisa bikin. Kalau yang biopori, ini kedalamannya? Kedalamannya 1 meter. 1 meter ya? Ya. Itu udah ada alatnya untuk ada alatnya, bornya. Ini kedalamannya maksimal 2,5 meter. Kita bikinnya 2 meter 17 ya. 17,845. Sekali lagi 17,845. Ada ukuran. Jadi kita bikin 2 meter beliat, kita tambahin lagi 17 karena nggak bisa naik nanti kalau kita terlalu dalam kan gitu. Tapi ini nanti kalau sudah penuh kita akan dipindahkan dulu pindah ke tempat lain ya. Kita ini punya dibiarkan dulu biarkan nanti. Dia akan berproses pembusukan, penguraian menjadi kompos. Ya kira-kira dipanen lagi. Dipanen ini. Jadinya ini penuh kita biarkan, kita pindah ke tebing modern, kita ada satu lagi tebing modern, ya kita pindah ke sana, kita juga bisa masukkan ke biopori, kita biarkan. Ini penuh, baru ini kita panen. Ya, maka hasil ini sudah kita manfaatkan untuk menyuburkan tanaman kita di sini. Artinya dia itu banyak manfaatnya lah. Jadi organik itu. Pasraman ini, rumah kakek ini tidak lagi mengirim sampah organik keluar ya? Tidak lagi. Malah kekurangan kita ini nggak penuh-penuh nih satu ini. Gitu. Kalau yang sampah plastik kemudian itu tetap diambil atau bisa dijual bisa dijual, ya. Atau ke bank sampah. Ke bank sampah. Berarti ini mempraktekkan bagaimana sampah ini dikelola di hulu. Ya, selain ini ada juga biopori. Biopori. Ya, sudah tadi. Yang lain ekoenzim. Nah, kita bisa buat ya? Ekoenzim. Kita secara rutin ini bikin ekoenzim ini bisa kita ajak ke adik-adik ya, ini. Mungkin adik silakan. Kita punya relawan ini ekoenzim. Cara membuat ekoenzim itu ya dia? Iya. Jadinya cara membuat ini bahannya kita kenalin dulu ya, bahannya dari ini. Ya, bahan ini sisa buah dan sayuran segar. Ada kita ke nanas madu, ini yang jatuh dari pohonnya atau mungkin ujung-ujungnya. Jadinya sisa sayur dan buah segar. Terus kita ini ada gula. Nah, ini gula kelapa, bisa juga molase. Ya ini. Oh, gula kelapa, Ya, gula yang dibuat dari kelapa kan. Nah, kita bisa buat ini karena kita punya. Harus pakai gula ya? Iya, jadinya dia unsurnya adalah bahan organik, kita sebutnya nggak sampah ya, bahan organik, sisa buah dan segar, gula sebagai makanannya, proses fermentasinya, dan air. Ya. Ini air biasa? Ya, air biasa. Ya, air hujan bisa, tapi nggak boleh yang jatuh dari ininya. Air hujan yang langsung jatuh itu bisa. Air AC boleh, air sumur boleh. Air PDAM harus kita endapkan selama 2 hari lah, karena ada mengandung kaporitnya. Oh gitu ya. Itu biar dia menguap dan sebagainya. Oke, terus lanjut ini cara membuatnya. Campurannya, jadinya masukkan airnya, airnya kita masukkan. Ya ini ada ukurannya, ini airnya 30 liter ya. Karena gentong kita ini kapasitasnya 60 liter. Ya. Masukkan air. Tapi kalau kita bicara tentang bioenzim, gunanya apa sebenarnya? Banyak sekali ekoenzim ini. Kalau waktu COVID ya pemerintah sudah kehabisan uang, kita nyemprotnya pakai ekoenzim. Ya, dicampurkan ini perbandingannya 1:3:10. Satu bagiannya adalah gula, ya, jadinya ini karena airnya 30 liter, maka gulanya 10%-nya, maka dia 3 kilogram. Ya, 3 nanti di gula. aduk, ya, gula ya ininya. Lumayan juga ya kalau gula. Nah, itu diaduk dulu. Diaduk biar dia larut dengan ininya, ya. Ya. Oh ya. Ini kalau gula ini bisa dibeli di mana-mana ya? Bisa dibeli di yang bentuknya pertanian. Gula Bali itu loh ya?
Boleh, yang jelas ini dia tidak pakai gula pasir karena gula pasir sudah mengandung bahan kimia kan gitu ininya. Ya, gitu ya. Ya. Oke. Jadi dimasukkan, diaduk dulu gitu ya. Ya, oke, cukup. Setelah itu diaduk ya biar dia larut. Ini setiap gentongnya kosong kita panen, kita selalu bikin lagi. Gentong kosong panen kita bikin lagi. Jadi biar terus kan sampah organik itu, kalau kita sebutnya bahan organik itu tidak terbuang dia. Ya. Tapi kalau ini kan dari organik ya. Kalau kita di rumah bisa pakai dari Umpamanya kita memasak. bikin capcay, nah, itu batang-batangnya yang dibuang itu jadi ekoenzim. atau pas hari raya biasanya kan ada buah-buahan. Buah-buahan yang Sudah nggak surudan itu ya. dimakan, apa namanya pisang, jeruk yang kecil-kecil gitu kan. Termasuk kalau kita bikin jus semangka itu kan banyakan Kulitnya. dibandingkan isinya. Melon, Ya, ya. pepaya, nah, itu kita jangan buang. Ini sangat bermanfaat untuk menyemprotkan udara. Dia itu bisa mencuci udara ya. Termasuk juga untuk menyemprotkan tanaman. Termasuk juga untuk keperluan rumah tangga. Ngepel, nyuci piring. Dia nggak bau beli ya kalau nggak bau, ekoenzim? nggak bau. Iya nggak bau. Dia Malah nggak bau ya? teman-teman ini panen ekoenzim itu dipakai masker. Hah? Iya. Ke masker Ini makanya dia terlihat mudah ini. Terlihat karena glowing dia- ya? glowing ya gitu. Oke. Ya, jadinya saya ini semua ini sudah pakai ekoenzim, mandi pakai ekoenzim. Ekoenzim? Iya, sabunnya ekoenzim, sampunya ekoenzim, cuci piring ekoenzim, ngepel ekoenzim, Oke. cuci baju ekoenzim. Ini kalau sudah begini udah selesai ya? Sudah selesai ini. Tinggal Kita ditutup? tutup yang rapat. Rapat ya? Oh, nggak boleh terbuka Karena ya? dia anaerob ini, seperti bayi dalam kandungan. Dia nggak boleh ada Udara. luar yang masuk. Ya. Berapa Oke. lama dibiarkan? Dan nanti ini kan ya. Nanti di ini. Oke, sip, Ya nih pakai contoh. Ini contoh gitu. Ya. Berapa lama ini nanti? Ini selama 90 hari. 90 hari? Iya. Oh, sudah bisa Oke, dipanen? sip, thank you. Oke, makasih ya, Dia. Nanti itu ini kan. Oh. Nah, ini bukan anggur ya? Ini ekoenzim ini. Ini ekoenzim. Ya, ini yang tadi dibilang ini panen 3 bulan, terus bisa kita apa namanya jadiin masker. Nggak bau nih, coba. Baunya begini ya? Bau asam dia, karena ya dia gula itu kan dia ini mengandung asam, termasuk juga buah-buahannya mengandung asam. Ini yang dipakai buat nyemprot udara, menyemprot tanaman. Nah ini kita semprot pakai ekoenzim nih, makanya terus berbunga dia ininya. Dan ini bisa juga, karena saya dengar juga ini banyak yang minta juga ekoenzim. Iya. Jadi Dari kita DHK untuk gitu. menghilangkan bau ya TPS 3R dan lain sebagainya itu kita inikan ya. Kita semprot pakai ekoenzim untuk menghilangkan bau. Iya, kita pernah semprot TPA suung itu selama seminggu. Cuman kan sampahnya terus Ya. berdatangan ya ini. Tapi kalau umpamanya dia diem, itu sangat efektif menghilangkan bau itu. Bau itu ya. Oh, Iya. oke. Nah itulah manfaatnya. Sekarang tergantung kita sampah ini kita mau pakai apa gitu ini. Mau kita kompos, kita jadikan ekoenzim atau kita masukkan ke Jadi bioflow. kalau kita bicara tentang pengolahan sampah seperti ini kan di hulu ya. Ya. Jadi, kalau di rumah tangga masing-masing bisa diterapkan seperti ini, mungkin masalah sampah bisa teratasi kira-kira ya? Iya, harusnya ya pengolahan sampah ini karena sudah ada regulasinya, tinggal memastikan kita semua dari masyarakatnya dipaksa. Kalau yang tidak punya kesadaran ya harus dipaksa dengan regulasi. Apa yang paling pertama harus dipaksa? Paksa untuk apa? Pemilahan sampah? Pengolahan sampah berbasis sumber intinya adalah memilah. Pengolahan sampah berbasis sumber intinya adalah memilah. Sebenarnya yang namanya sampah itu menurut saya itu hanya 5%, karena yang lainnya itu masih bisa dimanfaatkan, kan bukan sampah namanya. Pampers yang sudah terpakai udah nggak bisa digunakan jadi sampah. Termasuk juga obat-obatan yang sudah kadaluarsa nggak bisa digunakan jadi sampah. Tapi kalau organik ini masih bisa dimanfaatkan. Bekas sisa canang. Iya, gitu bekas ya upakara, bekas daun-daunan rumah tangga, masak dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menurut saya mindsetnya kita rubah, jangan dibilang sampah, karena sampah itu identik kotor, bau, jorok, kumuh. Nah itu ininya. Tapi kalau kita bilang bahan organik, ini kan, maka dia akan apa namanya? Kita akan lebih biasanya kan sampah kan gitu ini. Padahal sebenarnya bisa kita
kita manfaatkan. Sekali lagi dari rumah tangga sebenarnya dipaksa, diharuskan, diwajibkan, disadarkan untuk memilah. Nah sekarang ini kan sudah ada pengaturan itu untuk pengambilan sampah oleh swakelola itu kan. Di Kota Denpasar. Ya, di Kota Denpasar Minggu, Selasa, Kamis, Sabtu gitu umpamanya itu sampah organik gitu umpamanya, sampah anorganik. Nah kalau itu terbangun kesadaran seperti itu, kewajiban seperti itu, nggak mau milah, nggak usah diambil gitu umpamanya. Ya nggak memilah, bayar sampahnya jauh lebih mahal. Yang memilah kita gratiskan. Nah, ini kan pilihan jadinya. Ya kan ininya. Nah ini saya rasa jangan di TPS 3R semua sampah yang tidak terpilah juga diterima. Maka otomatis menjadi juga kita malas untuk melakukan pemilahan. Ini kesadaran-kesadaran ini harus kita bangun bersama. Ya, harus kita pandang bahwa sebenarnya masalah sampah ini masalah bersama ya, bukan cuma masalah pemerintah bukan. Sama yang ya selama ini kan dikumpulkan kemudian dibuang. Iya, hanya memindahkan aja sebenarnya. Tidak pengelolaan kan itu ininya. Iya. Oke, boleh ada closing statement untuk masyarakat ya, mungkin mengulang juga yang tadi ya, ada dari masyarakat, kemudian pemerintah, apa yang mesti dilakukan untuk menangani sampah? Iya, sekali lagi benar yang disampaikan bahwa sampah ini menjadi kewajiban kita bersama. Semua pihak, pemerintah regulasinya, pemerintah kewenangannya, pemerintah juga supportingnya. Infrastrukturnya ya, juga infrastrukturnya. gitu ya. Orang disuruh memilah, hanya diberikan regulasi tanpa diberikan warga masyarakat tong sampah dua jenis gitu kan, sehingga masyarakat nggak juga kerepotan dipaksa memilah tapi nggak diberikan kelengkapannya. Nah, masyarakat juga bahwa bumi ini hanya satu, mari kita rawat bersama, kan itu sebenarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih beliau Pak Yudi yang sudah mempraktekkan di sini ya di Pasraman, mungkin di rumah beliau juga, di lingkungan beliau juga sudah. Andai kita semua gitu ya, paling sederhana sekali adalah memilah sampah dulu, kemudian mencoba kalau ada tempat kita bikin tebang modern, kalau ada yang lebih kecil lagi bikin apa namanya ini biopori gitu, kemudian bisa lagi kita buat ekoenzim dan segala macam, itu akan menjadi solusi bersama masalah sampah. Jadi tidak hanya dikumpulkan kemudian dibuang ke TPA, itu akan menjadi bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu, yang akan merugikan kita semua. Demikian Bali Pos Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Sampai jumpa.